Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kawan-kawan ruang hampa dimanapun teman-teman berada. Masih bersama saya Idris Firmansyah. Jadi dalam segmen kali ini saya akan menceritakan pengalaman daripada Bu Ani. Bu Ani ini adalah ibu dari teman saya, dimana dalam cerita ini Bu Ani sedang melakukan perjalanan atau ibadah umroh. Ketika itu Bu Ani mengalami beberapa kejadian janggal yang terjadi pada saat Bu Ani menjalankan ibadah umroh tersebut. Bagaimanakah cerita daripada Bu Ani? Tetap saksikan Ruang Hampa. Ya, cerita ini dimulai pada tahun 2010, di mana pada saat itu Bu Ani memutuskan untuk ibadah umroh karena Bu Ani berpikiran kalau mendaftar haji pada saat itu antriannya masih lama. Jadi Bu Ani memutuskan untuk melakukan ibadah umroh saja biar lebih cepat dan langsung berangkat seperti itu. Bu Ani pada saat itu kebetulan domisili di daerah Sidoarjo ya, daerah Sidoarjo, dan juga Bu Ani ini kebetulan memutuskan untuk berangkat sendiri, dalam arti dalam keluarga ini nggak ada yang ikut, tapi Bu Ani ini ikut travel dan kumpul dengan orang banyak seperti itu. Singkat cerita, hari H-2 keberangkatan, Bu Ani seperti biasa ya, mempersiapkan segala persiapannya, mulai dari baju, kemudian apa saja alat-alat mandi dan lain sebagainya yang sudah yang istilahnya itu dibutuhkan pada saat melakukan perjalanan umroh. Kemudian H-1-nya lagi Bu Ani mencoba berpamitan kepada tetangga-tetangga sama sanak-sanak saudara, mengabari bahwasanya Bu Ani besok akan berangkat umroh. Mohon dimaafkan segala sesuatu khilaf dan salahnya mungkin kalau ada, dan minta doa juga mudah-mudahan dilancarkan ibadah umrohnya seperti itu. Nah, kemudian setelah itu hari hanya sudah datang, jadi Bu Ani siap-siap menuju bandara, soalnya titik kumpulnya dari sekian banyak peserta itu ada di bandara semua. Jadi ketika itu Bu Ani diantarkan oleh suaminya. Suaminya ini adalah Pak Andi. Pak Andi mengantarkan ke terminal Juanda ya, airport. Pada saat itu kurang lebih pukul 10 siang, semua jamaah itu sudah ada di airport Juanda semua. Dari banyaknya peserta itu ada dari beberapa kota, khususnya yang ada di daerah Jawa Timur ya. Ada yang dari Probolinggo, Pasuruan, Malang, Surabaya, itu berkumpul jadi satu di bandara tersebut. Dan dari kota Sidoarjo sendiri kurang lebih ada sekitar 10 orangan itu yang jadi kelompok daripada Bu Ani pada saat itu ketika di bandara. Kemudian tidak terasa pukul 2 ya, pukul 2 itu waktu keberangkatan. Bu Ani dan rombongan itu mulai boarding, kemudian masuk ke pesawat masing-masing dan terbangnya. Kebetulan terbangnya ini nggak langsung ke Jeddah, tapi transit dulu di Jakarta untuk 2 hari, karena ini merupakan gabungan antara Jawa Timur sama yang ada di daerah Jakarta sana. Jadi harus menunggu kumpul semua sebenarnya. Jadi transit dulu ke Jakarta sekitar 2 hari. Kemudian perjalanan Bu Ani dan teman-teman ini menuju Jakarta kurang lebih 1 jaman. Bu Ani dan rombongan ini sudah sampai di bandara Jakarta sana. Singkat cerita, setelah dari bandara sana, Bu Ani dan rombongan langsung menuju hotel. Kurang lebih jam 4-an ya, mereka semua sudah check-in hotel, masuk semua dan beristirahat. Kemudian dilanjut malamnya itu ada makan malam, kemudian ada acara kayak ngaji bersama gitu ya, setelah sholat isya ngaji bersama. Dan sedikit ada tausiah dan arahan-arahan nanti ketika
semasa umroh di Tanah Suci sana. Kemudian setelah itu pukul 9 semuanya kegiatan sudah selesai. Bu Ani dan rombongan dipersilakan untuk memasuki kamarnya masing-masing dan istirahat di sana. Kemudian hari selanjutnya Bu Ani dan rombongan ini ada jadwal menuju Masjid Istiqlal. Jadi city tour dulu sebelum berangkat ke Tanah Suci ya. Kurang lebih pukul 8 Bu Ani keliling-keliling Jakarta dulu. Kemudian sholat duhur di Masjid Istiqlal sembari menikmati megahnya Masjid Istiqlal yang ada di Jakarta. Nah, pada saat itu mulai ada sedikit keganjilan yang dialami Bu Ani. Jadi pada waktu sholat duhur itu Bu Ani dan rombongannya itu sholat duhur di Masjid Istiqlal. Dan Bu Ani ini sholat di jamaah perempuan, ada 3 shop dari depan ya, 3 shop dari depan. Kemudian ada salah seorang wanita yang sudah sholat lebih duluan ketika itu. Kemudian Bu Ani itu istilahnya itu apa ya, menjejeri itu di samping orang tersebut. Kemudian ada temannya Bu Ani 1, kemudian Bu Ani. Jadi ada 3 orang satu shop itu. Singkat cerita, teman Bu Ani ini tiba-tiba ketakutan, dalam arti dia merasa risih atau gelisah gitu. Ketika mau sholat itu sering nyolek-nyolek Bu Ani. Kemudian ketika Bu Ani dan temannya ini melakukan sholat, habis selesai sholat, temannya ini menyenggol-nyenggol Bu Ani lagi, dan berbisik kepada si Bu Ani ini, Mbak Ani, coba lihat ibu yang sebelah ini, ada yang aneh dengan ibu ini. Nah, ternyata ketika Bu Ani ini melihat orang tersebut, ternyata orang tersebut itu melihat terus sama temannya Bu Ani ini. Dia melihati teman Bu Ani terus sembaling kayak melotot kayak gitu, nggak tahu kenapa. Kata teman Bu Ani ini, ketika sholat orang ini masih terus melihati temannya Bu Ani ini, hingga teman Bu Ani sedikit agak ketakutan gitu loh. Habis itu singkat cerita udah selesai, nggak terjadi apa-apa lagi, cuma yang ada kejadian tersebut, dan rombongan Bu Ani dan teman-temannya ini kembali lagi ke hotel untuk istirahat. Ketika sampainya di hotel, kurang lebih habis dari city tour di Jakarta itu kurang lebih setengah empatan, mulai masuk ke hotel, mandi-mandi, bilas-bilas, kemudian sholat asar di hotel juga. Dan seperti biasa ada sedikit tausiah setelah sholat maghrib, dilanjutkan dengan makan malam dan istirahat kembali. Nah, pada saat ini kejadian aneh lagi muncul. Ketika itu Bu Ani emang agak susah tidur. Ya, jadi di mana kamar Bu Ani ini diisi oleh 4 orang, tapi ada 3 bed yang ada di kamar tersebut. Jadi Bu Ani harus berdua sama temennya, dan kebetulan temen yang satu soft sholat tadi itu berdua ataupun satu kamar sama Bu Ani. Jadi ada empat kasur ya. Yang pertama itu diisi temennya Bu Ani, dan yang satunya ini diisi Bu Ani sama temennya yang waktu sholat tadi itu. Kemudian sekitar pukul 9 malam ya, Bu Ani mencoba tidur, dengan semuanya tidur juga. Dan memang pada dasarnya Bu Ani ini agak risih, kalau nggak biasa kalau tidur berdua dengan temennya kayak gitu mungkin. Akhirnya Bu Ani memutuskan untuk tidur di sofa. Kebetulan di dalam ruangan atau di kamar itu ada satu sofa yang agak panjang, dan Bu Ani memutuskan untuk tidur di situ. Ketika malam sudah larut berlanjut, nah kebiasaan Bu Ani ini ketika malam emang sering untuk sholat tahajud. Jadi ketika itu tanpa ada alarm atau tanpa ada yang bangunin, Bu Ani ini karena sudah terbiasa bangun pada pukul 2 pagi ya untuk melaksanakan sholat tahajud. Tapi ketika proses mau bangun, kan otomatis ketika orang pertama kali bangun itu pikirannya masih kosong. Nah, di situ Bu Ani ini ada
ada sedikit keanehan. Bu Ani tiba-tiba melihat pintu kamar itu terbuka sendiri. Dan tiba-tiba itu ada dua orang atau dua sosok masuk, itu pakai jubah-jubah. Yang satu itu jubahnya berwarna hitam dan satu itu berwarna putih. Kemudian mereka masuk, Bu Ani bilang, "Hei, kamu siapa?" gitu. Tapi mereka itu nggak menjawab apa-apa. Bu Ani tanya lagi, "Hei, kamu siapa? Kenapa kamu masuk kamar kita?" Seperti itu. Tapi mereka sekali lagi tidak menjawab pertanyaan dari Bu Ani. Yang dilihat Bu Ani itu sosok dua orang ini yang pakai baju hitam ini seperti orang biasa pada umumnya, cuma raut mukanya itu mengerut atau nggak ada senyum sama sekali gitu loh. Alisnya ini kayak orang lagi emosi kayak gitu seperti itu. Sedangkan orang yang putih ini orangnya selalu senyum, kemudian ya istilahnya itu ramah kayak gitu, tapi nggak ada perkataan yang satu pun dikatakan oleh orang-orang tersebut. Singkat cerita, orang-orang sosok itu terus mendekat kepada arah Bu Ani. Kemudian Bu Ani tanpa istilahnya itu ketenggengan kalau orang Jawa bilang ya. Dia kayak merasa ini nyata apa tidak ya gitu loh. Kok ada orang yang bentuknya seperti ini dengan pakaian seperti ini, nggak umum yang ada di Indonesia seperti itu. Habis dia datang, seret. Nah tiba-tiba kedua orang ini setelah sekitar mungkin ada 2 meteran dari Bu Ani, orang dua ini melihat teman Bu Ani yang sekasur sama Bu Ani tadi gitu. Orang dua ini melihat sambil tatapannya tajam, seret. Kemudian kedua sosok ini menghampiri teman Bu Ani tersebut. Kemudian pas persis ketika itu kan ada tempat tidur, kemudian samping-sampingnya ini, yang sini yang si putih, yang sini yang si hitam. Jadi ada di sebelah-sebelahnya. Kedua sosok ini terus melihati si teman Bu Ani tersebut. Bu Ani tambah bingung, kenapa kok habis melihat saya terus melihat temannya Bu Ani ini. Nah Bu Ani ini tambah bingung ketika tadi itu melihat Bu Ani dan sekarang kok tiba-tiba mengawasi temannya Bu Ani ini, ada apa kayak gitu kan. Nah seketika itu Bu Ani melontarkan kata-kata lagi, "Hei, mohon maaf, apa yang Anda lakukan dengan teman saya?" kayak gitu kan. Bu Ani terus seperti itu bergumam seperti itu, kamu jangan berbuat yang aneh-aneh ya, kamu tidak sopan, sudah masuk lancang tanpa permisi, kemudian sekarang kamu mengawasi teman saya, apa yang kamu mau, seperti itu. Dan tiba-tiba si sosok hitam ini menuju ke arah Bu Ani dan memegang kepala Bu Ani seperti ini, seret. Nah seketika itu Bu Ani langsung pingsan kayak tertidur lagi. Hingga beberapa menit kemudian Bu Ani sadar dan Bu Ani bertanya-tanya barusan itu mimpi atau kenyataan kayak gitu. Tapi yang dirasakan Bu Ani mukanya ini seperti ada yang habis menerkam. Nah Bu Ani secara sadar dan masih bertanya-tanya kejadian tersebut itu nyata atau tidak. Tapi yang lebih anehnya, Bu Ani itu merasakan ada sedikit rasa sakit di area wajahnya ini, bekas pegangan yang kuat daripada si makhluk yang hitam tadi itu, sosok yang hitam tadi itu. Seketika itu Bu Ani langsung beristighfar, "Ya Allah, astagfirullahaladzim," dan melihat sekelilingnya itu ternyata teman-temannya itu masih tidur semua. Akhirnya Bu Ani ini kembali ambil air wudhu, kemudian melaksanakan sholat tahajudnya. Kemudian esok harinya pun kemudian malam itu Bu Ani sedikit ketakutan dan mencoba untuk kembali lagi tidur dengan rasa yang masih was-was ya. Singkat cerita, esok harinya Bu Ani dan teman-teman sudah prepare siap-siap mau berangkat. Dan Bu Ani tidak menceritakan kejadian yang dialami Bu Ani tadi malam tersebut. Nah pada saat itu seperti biasa sebelum berangkat di hotel breakfast dulu, makan pagi, sarapan, kemudian berkumpul di lobi semua, dibagi beberapa kelompok ya, dan kebetulan kelompok yang di Jakarta sudah kumpul semua juga. Akhirnya panitia memutuskan untuk berangkat menuju bandara sekarang.
kurang lebih pukul 9 pagi rombongan itu menuju bandara. Kemudian di bandara menunggu sebentar untuk kumpul bersama dulu, kemudian di briefing. Habis itu boarding bareng-bareng, kemudian lanjut untuk naik pesawat. Tapi yang anehnya, Bu Ani pada saat di bandara itu tidak melihat teman sekamarnya tadi itu yang duduk satu sofa dan dilihatin dua sosok makhluk tersebut. Emang pada saat berangkat ke bandara, Bu Ani emang terpisah, tidak satu mobil ya sama teman tersebut, dan Bu Ani baru menyadarinya ketika ada di bandara. Ternyata temannya tersebut itu tidak kelihatan sama sekali. Akhirnya Bu Ani akhirnya Bu Ani konfirmasi kepada panitia. Di sana ada salah seorang panitia. Bu Ani coba meng-cross check temannya tersebut melalui panitia. Dan yang lebih anehnya lagi, ternyata teman Bu Ani ini tidak jadi berangkat untuk umroh. Karena secara mendadak teman Bu Ani ini penyakitnya kambuh. Nggak tahu ya, si panitia ini nggak mengonfirmasi penyakit itu apa, tapi beliau hanya bilang penyakit temannya Bu Ani ini kambuh dan tidak bisa melanjutkan ibadah umroh tersebut. Akhirnya singkat cerita, Bu Ani berpikiran positif dan Bu Ani mendoakan temannya ini mudah-mudahan segera diberikan kesehatan. Akhirnya berangkatlah umroh semua peserta, begitu juga dengan kru-kru travelnya berangkat umroh dari Jakarta menuju ke Mekah. Kurang lebih Bu Ani dan teman-teman ini melakukan perjalanan dari Jakarta ke Mekah selama 7-8 jaman. Pada saat itu panitia langsung ketika sampai di Mekah itu panitia langsung membagi kelompok untuk memasuki hotelnya masing-masing. Kebetulan kan sudah melakukan perjalanan yang panjang, akhirnya randonya itu kembali menuju ke hotel dulu, kemudian istirahat, dan baru besoknya itu melakukan ibadah umroh seperti itu. Dan di situ Bu Ani memanfaatkan waktu untuk berkenalan, berbincang-bincang dengan peserta-peserta yang lain seperti itu. Ya, kemudian peserta dan rombongan Bu Ani ini telah sampai di hotelnya, kemudian istirahat, kemudian seperti rutinitas seperti biasanya, istirahat, sore hari makan, malam ibadah, sholat berjamaah bersama-sama, kemudian dilanjut istirahat. Nah, kemudian hari berikutnya adalah rundown untuk beribadah. Yang pertama dilakukan adalah semua peserta ini memakai baju ihram dan berangkat menuju Ka'bah untuk melakukan tawaf. Nah, selesai melakukan ibadah tawaf, kemudian Bu Ani dan rombongan itu melakukan ibadah sa'i. Nah, di mana dalam perjalanan ibadah sa'i ini, ketika Bu Ani berjalan di Bukit Safa dan Marwah itu ada salah satu teman Bu Ani, wanita juga, dia berasal dari Pasuruan gitu ya, berasal dari Pasuruan. Ketika itu ada kurang lebih itu dua kali putarannya dari Safa ke Marwah itu, salah satu teman Bu Ani ini mengeluh tenggorokannya itu panas, padahal teman-teman yang lain itu merasa biasa saja. Soalnya apa ya, di sana memang panas, cuma masih banyak air untuk minum gitu. Dan teman Bu Ani ini merasa tenggorokannya itu sangat-sangat panas sekali. Kemudian 2 kali, 3 kali, 4 kali, dan tiba-tiba keempat kalinya ini ada seorang kayak tentara, kayak polisinya orang Mekah sana ya, tiba-tiba menghampiri orang teman Bu Ani tersebut. Dan kebetulan Bu Ani itu ada di belakangnya kayak gitu, ada di belakangnya. Tiba-tiba orang tersebut itu nggak tahu ya, kayak bicara Arab gitu kepada teman Bu Ani ini. Nggak tahu bicara apa yang dibicarakan atau yang disampaikan oleh orang besar itu, orang kayak polisi tersebut. Dan Bu Ani hanya mendengarkan saja pada saat itu. Dan Bu Ani secara spontan mencoba bertanya kepada teman Bu Ani yang satunya, yang kebetulan juga bisa bahasa Arab. Dan temannya Bu Ani ini merasa terheran-heran juga, kenapa kok orang Arab tadi itu bisa berkata seperti itu kepada teman Bu Ani yang berasal dari Pasuruan itu gitu loh. Nah, setelah Bu Ani mendengar terjemahan dari temannya tersebut, Bu Ani sangat kaget sekali.
Karena menurut teman Bu Ani yang bisa bahasa Arab ini, si orang Arab tadi itu mengatakan seperti lagi apa ya, menawar ataupun mau membeli teman Bu Ani yang dari Pasuruan tadi, yang tenggorokannya panas tadi itu. Seraya kayak mau membeli dia kayak gitu, kayak mau apa ya, istilahnya itu ya dalam tanda kutip itu mau dijadikan budak ataupun mau dijak berhubungan seks atau intim kayak seperti itu. Sontak Bu Ani kan kaget, Masya Allah, setelah tadi perempuan atau teman Bu Ani yang dari Pasuruan ini mengeluh gorokannya panas, kemudian barusan juga ada apa ya, insiden dia itu ditawar sama orang Arab tersebut. Ada apa sebenarnya orang ini gitu loh. Itu yang menjadi sebuah pertanyaan besar daripada hati Bu Ani. Habis itu teman Bu Ani yang dari Pasuruan ini tidak menghiraukan lagi orang Arab tersebut, kemudian langsung melanjutkan ibadah sa'inya tersebut. Langsung ketika itu memang cuaca sedikit agak panas ya, kemudian Bu Ani dan rekan-rekan melanjutkan kembali lagi sa'inya tersebut, ibadah sa'i. Kemudian setelah melakukan ibadah sa'i, rombongan Bu Ani melanjutkan perjalanan lagi ke Masjidil Haram untuk sholat asar di sana sembari melakukan ibadah tahallul, yaitu memotong rambut sebagai salah satu rukun daripada umroh tersebut. Habis itu selesai, Bu Ani dan rombongan melakukan ibadah sholat asar. Kemudian melanjutkan lagi untuk berzikir, berdoa sampai menunggu ibadah sholat maghrib dan isya di situ juga. Kemudian singkat cerita, habis ibadah sholat isya, semua rombongan itu kembali lagi ke hotel untuk makan malam dan beristirahat seperti biasanya. Ya, di kota Madinah, Bu Ani dan rombongan itu melakukan kayak city tour itu ya, ke Masjid Nabawi, kemudian ke makam Rasulullah juga. Di sana pokoknya Bu Ani dan rombongan itu memanfaatkan waktu semaksimal mungkin untuk beribadah dan beribadah. Kemudian singkat ceritanya lagi, di sana Bu Ani dan rombongan itu selama 10 harian ya, itu semua dikelilingi mulai dari sejarah-sejarah peradaban Islam yang ada di sana, kemudian ya khususnya mengunjungi masjid-masjid dan makam-makam para sahabat-sahabat dan wali-wali di sana, sembari berwisata sejarah seperti itu. Kurang lebih 10 hari di sana, kemudian hari terakhir Bu Ani dan rombongan itu sudah saatnya untuk kembali lagi ke Indonesia, tapi tidak lupa rombongan ini membeli oleh-oleh dulu di sana. Dan hari terakhir Bu Ani dan rombongan tidak lupa menyempatkan diri untuk membeli oleh-oleh. Dan kebetulan di Arab sana juga ada ya, banyak juga orang-orang Indonesia itu yang berjualan di sana, yang merantau di sana menjadi TKI dan berjualan di sana. Akhirnya Bu Ani dan rombongan itu saling sapa menyapa, terus tanya-tanya gimana kehidupan di sini, dan mereka menjawab di sana sangat betah. Kemudian karena di salah satu sisinya juga ada mata pencaharian, di sisi lain mereka juga bisa beribadah sepuasnya di rumah Baitullah seperti itu. Akhirnya setelah melakukan membeli oleh-oleh, Bu Ani dan rombongan melanjutkan perjalanan ke bandara. Dan pada saat itu ketika semua berkumpul di bandara untuk boarding, tiba-tiba ada salah satu orang panitia mengumumkan bahwasanya ada salah satu jamaah yang meninggal dunia, dan jamaah itu ternyata teman sekamar Bu Ani yang ada di Jakarta kemarin yang sakit. Sontak ketika itu Bu Ani langsung mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un, kemudian memberikan doa kepada temannya itu. Sontak ketika itu Bu Ani langsung sedih gitu loh, nggak nyangka bahwasanya teman sekamarnya yang ada di Jakarta itu meninggal, kok sampai meninggal gitu loh, padahal dikira Bu Ani itu hanya sakit biasa saja seperti itu. Kemudian panitianya ini memohon untuk seluruh jamaah itu mengirimkan doa kepada teman Bu Ani yang setelah meninggal tersebut. Habis itu Bu Ani dan rombongan melanjutkan perjalanannya mulai dari Mekah sampai ke Jakarta dulu ya. Habis dari Jakarta dulu, kemudian
transit sekitar 2 jaman, habis itu berangkat lagi ke Surabaya. Dan alhamdulillah nyampe Surabaya, Bu Ani selamat dan rombongan selamat, gak ada kejadian yang aneh lagi. Bu Ani kembali lagi ke rumah dengan dengan hati yang bahagia, sudah memenuhi panggilan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Bu Ani menceritakan pengalaman-pengalaman tersebut kepada keluarga-keluarganya. Mudah-mudahan, kata Bu Ani, mudah-mudahan pengalaman ini bisa menjadikan pelajaran buat kita, bahwasanya yang menjadi pelajaran sekali pada diri Bu Ani ketika Bu Ani mendapatkan suatu pengalaman di Mekah, ketika ada temannya itu yang mengeluh tenggorokannya sakit, kemudian sempat ditawar atau mau dibeli sama orang Arab tersebut. Itu menurut orang-orang yang paham akan hal itu, atau kata ustadz yang ada di lingkungan daripada Bu Ani tersebut, itu merupakan salah satu tanda bahwasanya orang tersebut itu ketika di rumahnya ataupun di Indonesianya itu sering melakukan kejadian-kejadian yang mungkin itu tidak sesuai dengan agama atau perintah agama. Mungkin tenggorokannya itu panas itu karena sering meminum minuman yang haram ataupun dilarang. Kemudian ketika orang tersebut ditawar oleh orang Arab yang tidak dikenali asal usulnya itu mungkin indikasinya itu ketika di rumahnya itu dia sering melakukan dalam tanda kutip mungkin pernah melakukan kesalahan terhadap keluarganya. Nah, kemudian pengalaman yang dialami Bu Ani ketika melihat 2 sosok yang di hotel di Jakarta itu, nah kemungkinan besar itu adalah malaikat maut yang istilahnya itu mau mengambil mencabut nyawa daripada teman Bu Ani ketika itu, yang dilihatin atau dipantau terus sama sosok 2 makhluk ini. Ya, jadi seperti itu pengalaman daripada Bu Ani ketika melakukan perjalanan umroh. Mudah-mudahan pengalaman ini bisa dijadikan pelajaran buat teman-teman ataupun kawan-kawan ruang hampa dimanapun berada. Kita hanya bisa belajar dari pengalaman diri kita sendiri dan orang lain, dan mudah-mudahan dari pengalaman-pengalaman itu yang menjadikan diri kita lebih baik lagi dan lebih baik lagi. Ya, sekian itu cerita yang dialami dari Bu Ani. Mudah-mudahan bisa diambil hikmahnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Ruang Hampa. Kita ketemu lagi di segmen selanjutnya. Tetap di Ruang Hampa.